kaki pegunungan yang diselimuti kabut abadi, berdirilah sebuah desa tua bernama Desa Watu Ireng. Desa itu tampak tenang bagi siapapun yang datang dari luar. Sawah hijau terbentang, rumah-rumah kayu berjajar rapi, dan suara gamelan terdengar setiap senja. Namun, ketenangan itu hanyalah topeng. Sejak ratusan tahun lalu, warga desa hidup di bawah aturan, adat yang tak tertulis. Tak seorang pun boleh menyebut nama naga penjaga gunung. Tak seorang pun boleh menikah pada malam bulan merah. Dan yang paling mengerikan, tak seorang pun boleh mempertanyakan perjanjian leluhur. Di desa itulah tinggal seorang gadis bernama Sekar Ayu. Ia dikenal lembut, penurut, dan tak pernah melanggar adat. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya penenun kain tradisional. Mereka hidup miskin, namun bersih dari dosa. Setidaknya itulah yang mereka yakini. Malam itu, Sekar Ayu bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan, mengenakan busana pengantin. Sementara dari balik kabut, terdengar desis makhluk raksasa. Dua mata merah menyala menatapnya. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar rumah suara angin terdengar seperti bisikan. Dan tanpa ia sadari, takdirnya telah dipilih. Keesokan harinya, desa diguncang kejadian ganjil. Air sungai mendadak keruh dan berbau amis. Beberapa ternak mati tanpa luka. Langit menggelap meski matahari belum tenggelam. Para tetua adat segera berkumpul di balai batu tua, tempat rahasia desa disimpan. Di sanalah sebuah naskah kuno dikeluarkan dari peti kayu hitam, kitab perjanjian leluhur. Kitab itu mencatat dosa besar nenek moyang desa dulu. Para leluhur pernah bersekutu dengan makhluk penjaga, gunung seekor naga jelmaan. Sebagai balasannya, desa diberi kesuburan dan perlindungan. Namun perjanjian itu tak pernah lunas. Setiap beberapa generasi, desa harus menyerahkan seorang gadis suci untuk dinikahkan dengan sang naga. Nama dalam ramalan mulai terlihat jelas. Ciri-cirinya sama persis dengan Sekar Ayu. Sementara itu, Sekar Ayu merasakan tatapan aneh dari warga desa. Bisikan mengikuti setiap langkahnya. Tak ada yang berani bicara, namun semua seolah sudah tahu. Ibunya memeluk Sekar Ayu erat malam itu. Tangisnya pecah tanpa alasan yang jelas, karena seorang ibu selalu tahu ketika anaknya akan direnggut takdir. Malam bulan merah akhirnya tiba. Langit berwarna darah, dan angin membawa bau belerang dari gunung. Sekar Ayu kembali bermimpi. Kali ini, makhluk itu berdiri di hadapannya, separuh manusia, separuh naga. Suaranya berat dan menggema. Janji harus ditepati. Pengantin telah lahir. Sekar Ayu terbangun sambil menjerit. Di lengannya muncul bekas sisik hitam yang tak bisa dihapus. Keesokan paginya, tetua adat datang ke rumahnya. Tak ada ancaman, tak ada paksaan yang diucapkan, hanya satu kalimat dingin, "Demi keselamatan desa, engkau telah dipilih." Sekar Ayu terdiam. Ayahnya tersungkur, ibunya menangis tanpa suara. Dan sejak hari itu, nama Sekar Ayu tak lagi disebut sebagai gadis desa, melainkan sebagai calon pengantin naga. Sejak pengumuman itu, hidup Sekar Ayu berubah. Tak ada lagi senyum ramah di desa. Tak ada lagi sapaan hangat. Setiap langkahnya terasa diawasi. Sekar Ayu menolak takdir itu. Ia bersujud di hadapan tetua adat, memohon agar ritual dibatalkan. Air matanya jatuh ke tanah balai batu. Namun, wajah para tetua tetap dingin. "Jika kau menolak, desa ini akan hancur bersamamu." Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Malam itu, hujan turun disertai petir yang memecah langit. Sebuah lumbung padi terbakar tanpa sebab. Warga mulai panik. Nama Sekar Ayu disebut sebagai pembawa murka. Dan untuk pertama kalinya, Sekar Ayu merasakan ketakutan. Bukan pada naga, melainkan pada manusia. Bencana datang bertubi-tubi. Anak kecil jatuh sakit misterius. Sumur mengering dalam semalam. Warga desa tak lagi berbisik, mereka menuduh. Batu dilempar ke halaman rumah Sekar Ayu. Pintu rumahnya dicoret simbol naga. Ayah Sekar Ayu mencoba melawan adat. Ia berteriak bahwa anaknya bukan tumbal,
Namun perlawanan itu berujung malapetaka. Saat malam tiba, ayah Sekar Ayu ditemukan pingsan di sawah. Di dadanya tergurat bekas cakar makhluk besar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menentang perjanjian. Leluhur, Sekar Ayu hanya bisa menangis. Karena satu hal menjadi jelas, takdir telah mulai menagih harga. Dalam keputusasaan, Sekar Ayu bertemu seorang kakek misterius di hutan, Ki Jagatwara, penjaga cerita lama. Ia mengungkap rahasia yang lebih kelam. Dulu, leluhur desa mengkhianati naga, perjanjian dilanggar, pengorbanan disembunyikan, dan darah gadis suci dicampur kebohongan, kutukan. Itu bukan kehendak naga, melainkan akibat keserakahan manusia. Namun, untuk menebusnya, pernikahan harus tetap terjadi. Sekar Ayu dihadapkan pada pilihan yang mustahil, menjadi pengantin naga, atau membiarkan seluruh desa binasa tak ada jalan ketiga. Ritual mulai dipersiapkan. Busana pengantin ditenun dari kain, berkutub. Hari pernikahan ditentukan malam. Bulan mati, Sekar Ayu dikurung di rumahnya. Tak boleh keluar, tak boleh bertemu siapapun. Ibunya jatuh sakit karena kesedihan. Desa berubah menjadi tempat asing. Pada malam terakhir sebelum ritual, Sekar Ayu berdiri di depan cermin. Bayangan di balik kaca bukan lagi dirinya. Matanya bersinar merah sesaat, sisik hitam menjalar di lehernya. Dan suara itu kembali berbisik. Jangan takut pengantinku, semua ini baru permulaan. Disitulah konflik sesungguhnya dimulai. Takdir, dosa, dan pengorbanan akan saling menuntut balas. Hari Sekar Ayu berlalu dalam pengasingan. Tubuhnya masih manusia, namun jiwanya perlahan terasa asing. Ia mulai merasakan hal-hal ganjil. Pendengarannya makin tajam. Ia bisa mendengar detak jantung orang dari balik dinding kayu. Kulitnya terasa panas setiap kali bulan muncul. Saat ia terluka karena terjatuh, darah yang menetes tidak sepenuhnya merah. Ada kilau hitam berkilat seperti sisik. Sekar Ayu ketakutan. Ia menyadari satu hal mengerikan. Kutukan itu tidak hanya menuntut pengorbanan, tapi juga warisan darah. Ki Jagatwara kembali menemui Sekar Ayu secara dayam-dayam. Ia membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sekar Ayu bukan gadis biasa. Ia adalah keturunan langsung dari pengantin naga pertama yang dulu disembunyikan sejarah. Leluhur desa tak hanya mengikat perjanjian. Mereka mengorbankan wanita itu secara keji dan mengubur kebenaran bersama jasadnya. Darah naga tetap mengalir dalam garis keturunan dan kini telah bangkit kembali. Sekar Ayu hancur selama ini. Hidupnya hanyalah beang-beang dosa masa lalu. Namun suara naga terdengar semakin lembut. Aku tak mengutukmu, aku menunggumu. Warga desa mulai merasakan perubahan pada Sekar Ayu. Mereka takut dan ketakutan melahirkan kebiadaban. Sebagian warga ingin membunuh Sekar Ayu sebelum ritual agar kutukan berhenti tanpa pernikahan. Balai desa kembali dipenuhi teriakan. Adat dipelintir menjadi senjata. Ibunya, Sekar Ayu, mencoba melindunginya. Namun pada malam itu, rumah mereka hampir dibakar massa. Sekar Ayu berdiri di depan pintu. Matanya menyala merah terang. Tanah bergetar. Api padam dengan sendirinya. Untuk pertama kalinya, desa melihat bahwa yang paling mereka takuti telah terbangun. Desa terdiam dalam ketakutan. Tak ada lagi yang menyebut Sekar Ayu sebagai korban. Ia kini disebut ancaman. Tetua adat mempercepat ritual. Tak ada waktu menunggu. Sekar Ayu menangis sendirian di ruang gelap. Ia tak lagi tahu apakah harus melawan atau menyerah. Ki Jagatwara berkata lirih, "Jika kau menolak, desa ini musnah. Jika kau menerima, kau takkan pernah kembali menjadi manusia." Sekar Ayu menatap langit. Bulan tertutup awan. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku harus menjadi monster, maka biarlah aku memilih caraku sendiri." Disinilah konflik berkembang menuju puncak. Tak lagi soal pernikahan, melainkan tentang siapa yang pantas bertahan hidup. Malam itu akhirnya
tiba, langit menghitam tanpa bintang. Angin berhenti berhembus, seolah alam menahan napas. Sekar Ayu dipakaikan busana pengantin kuno. Kainnya berat, dingin, dan berbau tanah kuburan. Setiap jahitannya menyimpan doa dan kutukan. Warga desa berbaris membawa obor. Tak ada sorak, tak ada musik. Hanya langkah kaki menuju Gunung Watu Ireng, tempat perjanjian pertama dibuat dengan darah. Sekar Ayu berjalan di tengah barisan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan badai. Di puncak gunung, altar batu berdiri menghadap jurang. Kabut tebal bergerak perlahan, mantra dilantunkan. Tanah bergetar, lalu suara auman menggema dari perut bumi. Naga raksasa berwujud setengah manusia. Sisiknya hitam berkilau, matanya merah seperti bara neraka. Namun yang mengejutkan, tatapannya bukan penuh amarah, melainkan kerinduan yang tertahan ratusan tahun. Akhirnya, kau datang. Sekar Ayu tak menjerit. Tubuhnya gemetar, namun jiwanya mengenali makhluk itu. Sebelum ritual diselesaikan, naga itu berbicara di hadapan semua warga. Ia menjangkau kebenaran yang disembunyikan leluhur desa. Dulu, pengantin naga pertama tidak mati karena kutukan. Ia dibunuh oleh tetua adat karena takut kekuatan naga akan menguasai desa. Perjanjian dilanggar, darah suci ditumpahkan, dan dosa itu diwariskan turun-temurun. Kutukan bukan hukuman naga, melainkan akibat pengkhianatan manusia. Para tetua gemetar, warga terdiam, dan Sekar Ayu menyadari ia bukan korban. Ia adalah pewaris kebenaran. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Salah satu tetua berteriak, "Bunuh dia sekarang!" Obor dilempar tombak diarahkan ke Sekar Ayu. Namun sebelum senjata menyentuh tubuhnya, sisik hitam menyelimuti kulit. Sekar Ayu, matanya menyala merah terang. Naga itu mengaum, langit terbelah oleh petir. Tanah runtuh di sekitar altar. Sebagian warga jatuh ke jurang. Untuk pertama kalinya, Sekar Ayu tidak lari. Ia berdiri di antara manusia dan monster. Naga menawarkan dua pilihan di hadapan semua orang. Sekar Ayu menikahinya, kutukan diakhiri, desa selamat. Namun, Sekar Ayu kehilangan kemanusiaannya selamanya. Sekar Ayu menolak. Naga menghancurkan gunung, desa lenyap bersama dosa leluhurnya. Air mata Sekar Ayu jatuh ke batu altar. Ia teringat ayahnya, ibunya, desa yang membencinya, namun juga tempat ia dilahirkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan menikah, tapi bukan sebagai tumbal." Ritual dilanjutkan, namun dengan syarat Sekar Ayu sendiri, ia menuntut kebenaran dicatat ulang. Para tetua yang berkhianat dihukum oleh adat dan naga. Api hitam membakar altar, langit kembali terang. Sekar Ayu melangkah menuju naga. Tangannya menyentuh sisik dingin itu. Dalam kilatan cahaya, ia tak lagi sepenuhnya manusia, namun juga bukan monster. Ia menjadi penjaga baru perjanjian. Dan di saat semua mengira kutukan berakhir, mereka baru menyadari satu hal. Harga keselamatan selalu ditanggung oleh satu jiwa. Pagi datang perlahan ke desa Watu Ireng. Kabut menghilang. Langit cerah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Sawah kembali hijau. Sungai mengalir jernih. Kutukan dinyatakan berakhir. Namun satu hal terasa janggal. Sekar Ayu tak kembali. Warga desa saling berpandangan. Mereka selamat, tapi kehilangan sosok yang selama ini mereka korbankan di puncak gunung. Sesosok bayangan bersisik berdiri menatap desa dari kejauhan. Tetua adat yang tersisa memerintahkan upacara syukur. Namun doa-doa terasa hampa. Ibunda. Sekar Ayu berjalan sendirian menuju altar lama. Ia memanggil nama anaknya, namun hanya angin yang menjawab. Malam itu, beberapa warga bermimpi melihat Sekar Ayu berdiri di antara api dan kabut. Wajahnya tenang, matanya bukan lagi mata manusia. Pesannya sama. Jangan ulangi dosa kalian. Tangisan menggema di desa.
Penyesalan datang, namun pengorbanan tak bisa ditarik kembali. Ki Jagatwara menulis ulang sejarah desa, kebenaran akhirnya dicatat. Sekar Ayu tidak disebut tumbal. Ia dikenang sebagai penjaga perjanjian. Anak-anak dilarang takut pada legenda naga. Yang harus ditakuti adalah keserakahan manusia. Setiap tahun, warga mempersembahkan sesaji bukan pada naga, melainkan pada nama Sekar Ayu. Legenda baru lahir, namun pahit rasanya. Ibunda Sekar Ayu jatuh sakit. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik, "Ibu bangga padamu." Malam itu, hujan turun lembut. Di kejauhan, naga mengaum lirih seperti ratapan. Desa selamat, namun kehilangan satu keluarga dan satu nurani. Di puncak Gunung Watu Ireng, Sekar Ayu berdiri di sisi naga. Wujudnya kini separuh manusia, separuh legenda. Ia tak menua, tak mati. Tugasnya satu, menjaga agar perjanjian tak lagi dilanggar. Sesekali, ia menatap desa di bawah sana. Tak ada dendam di matanya, hanya kesunyian. Dan sejak malam itu, tak ada lagi gadis yang dipaksa menikah. Tak ada lagi perjanjian berdarah, karena harga telah dibayar sekali untuk selamanya. Tahun-tahun berlalu di desa Watu Ireng. Generasi berganti, rumah-rumah diperbarui. Namun, satu hal tak pernah berubah. Setiap malam tertentu, saat angin turun dari gunung, warga mendengar bisikan lirih. Bukan ancaman, bukan kutukan, melainkan peringatan. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang seorang gadis yang mengorbankan dirinya agar mereka bisa hidup tanpa rasa takut. Tak ada patung emas, tak ada istana megah. Hanya nama yang disebut pelan sebelum tidur. Sekar Ayu. Suatu hari, seorang anak bertanya pada kakeknya, "Kakek, apakah naga itu jahat?" Sang kakek menggeleng pelan. Yang jahat bukan naga, tapi manusia yang lupa pada janjinya. Sejak saat itu, adat desa berubah. Tak ada lagi ritual darah, tak ada lagi paksaan atas nama leluhur. Janji baru dibuat, janji untuk menjaga kemanusiaan. Dan di puncak gunung, sepasang mata merah mengawasi. Bukan untuk menghukum, melainkan melindungi. Pada suatu senja, kabut turun perlahan dari Gunung Watu Ireng. Di kejauhan, sosok perempuan berselubung cahaya berdiri di atas batu, wajahnya samar. Namun senyumnya hangat. Ia menatap desa untuk terakhir kalinya sebelum menghilang bersama angin. Sejak itu, tak ada lagi yang melihatnya. Namun legenda tak pernah mati. Ia hidup di cerita yang diceritakan ulang, di pesan yang diwariskan, dan di peringatan sunyi bahwa keselamatan yang dibangun di atas pengorbanan orang tak bersalah akan selalu menuntut harga. Adat tanpa nurani melahirkan tragedi. Dosa leluhur tak boleh ditebus dengan korban. Baru, pengorbanan sejati adalah memilih kebaikan meski kehilangan segalanya.